Perkenalkan, nama saya Sarah Verena Abrame. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas C, Prodi PAUD, semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg. A. Teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud. 1. ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari ID, kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi diturunkan, seperti insting, impuls, dan drives. ID berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Plus prinsipal diproses dengan dua cara. A. Tidak refleks atau refleks action adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejepangkan mata dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya yang segera dapat dilakukan. B. Proses primer. Primer atau proses adalah reaksi yang membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan, dipakai untuk menangani stimulasi kompleks seperti bayang lapar, membayangkan makanan, atau punting ibunya. Kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu A. Sadar atau conscious. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagai kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk kesadaran consciousness. B. Persadar atau presocialness. Persadar disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkatan kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggalkan oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati akan ditekankan pindah ke daerah prasadar. C. Tak sadar. Tak sadar adalah bagaimana yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik atau biasanya pada masa anak-anak yang ditekankan oleh kesadaran dipindahkan ke daerah tak sadar. 2. Ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau relatif prinsipal usaha memperoleh kepuasan
yang dituntun ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksanaan dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Pertama, memilih stimulasi mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan ketersediaan peluang yang resikonya minimal. 3. Superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau ideality principle sebagai lawanan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego ia tak punya sumber energinya sendiri. Akan tetapi superego berbeda dari ego dalam satu penting, yaitu superego tak punya kontak dengan dunia luar sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistik. Ada 3 fungsi superego. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Kedua, merentangi impuls ID, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik, dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. 1. Insting sebagai energi psikis. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan yang menurut pemuasan, misalnya insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis sebagai kekurangan nutrisi dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makanan. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber atau source, tujuan aim, objek, dan daya dorongan atau impetus yang dimilikinya. A. Sumber insting adalah kondisi jasmani atau kebutuhan tubuh menuntut keadaan yang seimbang terus-menerus, dan kekurangan nutrisi misalnya akan mengganggu keseimbangan sehingga memunculkan insting lapar. B. Tujuan insting adalah menghilangkan rangsangan kejasmanian sehingga ketidakkenakan yang timbul karena adanya tegangan yang disebabkan oleh meningkatnya energi dapat ditiadakan, misalnya tujuan insting lapar atau makan ialah menghilangkan keadaan kekurangan makanan dengan cara makan. C. Objek insting adalah segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan dan terpenuhinya keinginan itu. Jadi tidak hanya terbatas pada bendanya saja, tetapi termasuk pula cara-cara memenuhi kebutuhan yang timbul karena insting itu. Misalnya, objek insting lapar bukan hanya makan, tetapi meliputi kegiatan mencari uang, membeli makan, dan menyajikan makanan itu. D. Mendorong atau pergerakan insting adalah kekuatan insting itu yang tergantung kepada intensitas atau besar kecilnya kebutuhan.
Misalnya makin lapar orang atau sampai batas tertentu, pergerakan insting makan makin besar. 2. Jenis-jenis insting. A. Insting hidup atau life instinct. Insting hidup disebut juga eros adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Bentuk energi yang dipakai oleh insting hidup itu disebut libido. Walaupun Freud mengakui adanya bermacam-macam bentuk insting hidup, namun dalam kenyataannya yang paling diutamakan adalah insting seksual atau terutama pada masa permulaan sampai kira-kira tahun 1920. B. Insting mati atau death instinct. Insting mati disebut juga insting merusak atau destruktif. Insting ini berfungsinya kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup. Karenanya tidak begitu dikenal, akan tetapi adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa tiap orang itu pada akhirnya akan mati juga. Inilah yang menyebabkan Freud merumuskan bahwa tujuan semua hidup adalah mati. 1920, suatu derivatif insting mati yang terpenting adalah dorongan agresif. Sifat agresif adalah pengerusakan diri yang diubah dengan objek substitusi. 3. Kecemasan atau anxiety adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang terhindarkan dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingati individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang mengamankan ego karena memberi sinyal ada bahaya di depan mata. Kecemasan akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi ancaman. Hanya ego yang bisa memproduksi atau merasakan kecemasan. Akan tetapi baik ID superego maupun dunia luar terkait dengan salah satu dari 3 jenis kecemasan, realistis, neurotis, dan moral. 4. Mekanisme pertahanan ego. Freud mengartikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan ID maupun untuk menghadapi tekanan super ego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau direndahkan. Adapun mekanisme yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari ada 7 macam, yaitu identifikasi atau identification, pemindahan atau reaksi, kompromi atau regression, proyek atau projects, introyeksi atau introjection, pembentukan, reaksi atau reaction formation. 5. Perkembangan kepribadian. Freud menyatakan bahwa pada manusia terdapat 5 fase atau tahapan perkembangan yang kesemuanya menentukan bagi
pembentukan kepribadian. 5 fase tersebut adalah fase oral, fase anal, fase valis, fase laten, dan fase genital. B. Teori perkembangan moral Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi dalam 2 tahap yang jelas. Tahap pertama disebut Piaget tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan. Tahap kedua disebutnya tahap moralitas otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Dalam tahap pertama, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otonomis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Dalam tahapan kedua perkembangan moral, anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya. Tahap ini biasanya dimulai antara usia 7 atau 8 dan berlanjut hingga usia 12 dan lebih. C. Teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Tahap perkembangan moral adalah ukuran tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan landasan dari perilaku etis. Ada 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ke-6 tahap tersebut dibagi menjadi ke dalam tiga tingkatan, yaitu prakonfesional. Tingkatan prakonfesional dari penalaran moral umumnya telah tersedia pada anak-anak. Seseorang yang tidak kekurangan dalam tingkat prakonfesional menilai moralitas dari suatu gerak-gerak yang dibuat berdasarkan konsekuensi langsung. Tingkat prakonfesional terdiri dari 2 tahapan awal dan dalam perkembangan moral dan murni, melihat dari dalam bangun-bangun egosentris. B. Konfesional. Tingkat konfesional umumnya telah tersedia pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu gerak-gerak yang dibuat dengan membandingkan dengan pandangan dan hasrat warga. Tingkat konfesional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. C. Pasca konfesional. Angkatan pasca konfesional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip terdiri dari tahapan 5 dan 6 dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu adalah entitas yang terpisah dari warga kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat dan diteliti sebelum perspektif warga. Dampak hak eka diri mendahului orang lain ini membangkitkan angkatan pasca konfesional sering tertukar dengan perilaku prakonfesional. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.